Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habib TV rahimakumullah. Kembali alhamdulillah kita bertemu dalam kajian Habib TV. Satu kajian yang mudah-mudahan bisa mencerdaskan umat, memberikan solusi atas seluruh problematika Islam yang hari ini tentunya menghadapi berbagai tantangan zaman dan seluruh bentuknya. Sahabat Habib TV rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami ingin mengangkat satu kisah yang memang tertera juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa suatu kali ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah bersabda, "Sungguh kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan lebih banyak menangis." Di sini digambarkan satu pesan yang tersirat dari Rasulullah SAW akan beratnya konsekuensi dari kehidupan yang begitu singkat ini, begitu berat dan besar. Apa yang menjadi tujuan daripada manusia diutus ke alam dunia, sehingga hakikatnya seluruh komponen kehidupan manusia tidak ada senda gurau dan main-main. Di sini Rasulullah menggambarkan konsekuensi yang besar ketika manusia justru bersenda gurau, menganggap bahwa hidupnya adalah untuk bermain-main saja. Sahabat Habib TV rahimakumullah, tertawa menurut Islam memang boleh-boleh saja, tapi kalau sampai ini berlebihan, maka ini akan sampai mengeraskan hati sehingga kita sulit untuk menangisi dosa, sulit untuk khusyuk, tawadu dalam menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana juga diriwayatkan dalam hadis Sunan dan Ibnu Majah dan hadis-hadis yang lainnya. Sahabat Habib TV rahimakumullah, maka keliru ketika seandainya menganggap bahwa untuk memahami Islam kita hanya cukup biasa-biasa saja. Terkadang kita memerlukan hati yang khusyuk, hati yang tawadu untuk bisa memahami Islam itu sendiri, sehingga tidak bisa hidayah ataupun ilmu yang bisa menghantarkan kepada kesadaran akan hidayah itu sendiri diperoleh dengan hanya bersenda gurau belaka. Karena hakikatnya itu adalah sebuah sikap dari orang-orang munafik, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 65. Ternyata mereka berkata, mereka hanya mengolok-olok saja, mereka hanya bersenda-senda gurau terhadap ayat-ayat Allah, sehingga dalam membahas ayat-ayat Allah bisa seenaknya dengan bahasa-bahasa yang kasar, dengan sikap-sikap yang tentunya bertentangan dengan etika dan adab Islam itu sendiri. Tentunya Islam tidak bisa dipahami dengan cara demikian, yang ada malah menjadikan hatinya terkunci, hatinya semakin membatu, sulit menerima ketetapan dan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, atau singkatnya sulit mendapatkan hidayah. Sahabat Habib TV rahimakumullah, tentunya dalam menerima ayat-ayat Allah ini tentunya harus diiringi dengan kekhusyuan yang luar biasa, ketundukan, kesiapan mental untuk taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya di sini bukan berarti tidak boleh berbahagia, karena tentunya bahagia di sini bukan hanya dipersempit dengan tertawa saja, sehingga haruslah setiap kajian diiringi dengan ketawa-ketawa sehingga lepas seenaknya dalam menghina orang ataupun keluar daripada adab-adab dan moral Islam itu sendiri. Karena tentunya bahagia dalam Islam tentunya sangat luas dan tentunya dalam. Cukup disebutkan bahagia ketika kita pulang dari pengajian, kita mendapatkan pencerahan, kita dapat ilmu yang bisa diamalkan, kita dapat hidayah, petunjuk yang bisa diajarkan kepada anak istri kita. Cukuplah disebut bahagia ketika kita sudah pulang dari pengajian, kita mendapat hidayah untuk berdakwah, kita mendapat hidayah untuk silaturahim, memperbaiki sholat kita dan sebagainya. Tidak harus selalu dengan ketawa-ketawa, meskipun sekali lagi dalam hal ini bukan dalam rangka melarang untuk ketawa-ketawa itu sendiri. Sahabat Habib TV rahimakumullah, hari ini Islam sudah sedemikian sempit dipahami.
kadangkala Islam hanya cukup dipahami dengan tersambungnya dengan nasabiah saja. Hanya cukup pengkultusan secara personal. Bahkan bisa jadi pengkultusan terhadap pribadi Rasulullah itu sendiri dianggap sudah cukup berislam ketika sudah tersambung secara kepribadian Rasulullah, sudah mencium Hajar Aswad, sudah mencium bajunya Rasulullah, sudah meminum airnya rambut Rasulullah SAW itu sendiri. Ini tentunya tidak cukup. Tidak sedemikian. Islam tidak bisa disandarkan kepada personal, karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menjamin seseorang akan masuk surga. Tidak dijamin seseorang bisa mengantarkan orang lain untuk masuk surga. Semuanya bertanggung jawab untuk memahami Al-Quran. Kalaulah Islam dicukupkan dengan satu orang yang dijamin masuk surga, lantas kenapa Allah mengutus Rasulullah? Lantas kenapa Allah menurunkan wahyu yang disebut dengan Al-Quran? Tentunya di sini Allah ingin memahamkan kepada kita bahwa Islam bukanlah pengkultusan secara pribadi personal, tapi Islam adalah sebuah sistem yang harus dipahami oleh semua umat. Bahkan tidak kurang kita mendapatkan suatu fakta pengkultusan kepada ulama. Meskipun ulamanya sendiri itu tidak mengkultuskan diri, tapi ternyata bagi pengikutnya yang tidak memahami ilmu dan ilmu Islam, akhirnya terjebak kepada pengkultusan secara personal. Dan ini harus dipahami adalah bagian daripada sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Dan begitu pula orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih ini adalah putra daripada Allah itu sendiri. Ini figuritas, pengkultusan kepada seseorang tanpa ada landasan yang benar. Sehingga pada akhirnya Islam begitu sempit akhirnya dipahami, cukup mengikuti orang yang tersambung secara nasabiah, secara pengkultusan terhadap benda-benda tertentu yang pada akhirnya tidak ada landasan sedikit pun dalam Al-Quran. Karena yang dalam Al-Quran disebutkan orang yang akan selamat adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian Rasulullah SAW menyebutkan di akhir hayatnya bahwa orang yang akan selamat adalah orang yang mewarisi apa yang Rasulullah wariskan kepada umatnya, yakni kitabullah wa sunnati rasul, yakni Al-Quran, kitab Allah dan sunnah Rasul. Artinya itu menjadi landasan dan bingkai kita dalam menyelamatkan diri, mengikuti manusia, taat kepada manusia. Ini harus dibingkai dengan ketaatan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu sendiri. Maka mudah-mudahan Islam yang kita pahami sebagai agama yang akan menyelamatkan betul-betul realistis, terbukti dalam kehidupan nyata. Diri kita selamat, keluarga kita selamat, masyarakat kita pun selamat. Karena akhirnya Islam yang kita pahami adalah Islam yang komprehensif sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan Sunnah. Artinya syariah yang ini diajarkan dan diterangkan dalam Quran dan hadis adalah aktualisasi daripada penyelamatan umat manusia. Islam menyelamatkan dengan aturannya. Maka ketika manusia mewujudkan aturan-aturan tadi yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, maka disitulah manusia akan mendapatkan keselamatan itu sendiri. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa betul-betul menjadi solusi pencerahan bagi kita, bahwa ternyata apa yang kita lakukan untuk mendalami Islam tidak cukup dengan bersenda gurau belaka. Karena bersenda gurau itu adalah sifat daripada orang munafik, orang-orang kafir yang hakikatnya tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhi dengan sifat-sifat tersebut. Nastagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.